Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, jumpa lagi kita di program Islam Futuristik episode yang ke-11. Alhamdulillah, kita senantiasa mensyukuri bahwa Allah telah memberikan kesempatan dan berbagai macam karunia kepada kita, bimbingan, petunjuk. Termasuk apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan adalah bagian dari proses kita mendapatkan petunjuk dan hikmah-hikmah dari dalam Al-Quran Al-Karim, sehingga Allah terus membimbing kita di jalannya yang lurus untuk mendapatkan hikmah-hikmah yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Amin. Sahabat sekalian, seperti yang saya sampaikan di episode-episode yang lalu, bahwa setelah kita melakukan kajian terkait dengan planet-planet di tata surya kita, kondisinya, kemungkinan adanya kehidupan, dan seterusnya, kemudian kita melanjutkan sampai keluar angkasa, keluar tata surya, maka kita akan kembali lagi kepada planet bumi untuk mengkaji berbagai macam keadaan dan peristiwa yang terjadi di planet yang kita tinggali ini. Karena planet bumi ini adalah panggung drama kehidupan kita, di mana kepahaman kita yang proporsional, yang baik tentang planet ini dengan segala macam kondisi dan situasinya, itu akan memberikan bekal yang baik kepada kita untuk menghadapi, menyikapi seluruh peristiwa yang terjadi di dalam keseharian dan di dalam kehidupan kita. Oke, sahabat sekalian, saya ingin memulai dengan melihat planet bumi ini secara bentuknya. Kenapa? Karena kita mendengar dan melihat terjadi perdebatan cukup seru, cukup ramai, ya, hangat, bahkan panas di internet tentang bentuk planet bumi kita ini. Sebetulnya planet bumi ini berbentuk bulat ataukah berbentuk datar? Itu jadi perdebatan panjang. Sahabat sekalian, sesungguhnya perdebatan tentang ini itu bukan terjadi hanya di akhir-akhir abad ini saja atau di akhir-akhir tahun ini saja, melainkan sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Kalau kita lihat sejarah tentang bagaimana peradaban manusia mempersepsi bentuk benda-benda langit termasuk planet bumi ini, itu sudah terjadi sejak zaman ribuan tahun sebelum Masehi. Di zaman Yunani kuno, di zaman Mesir kuno, di zaman Mesopotamia atau Babilonia, ya, mereka sudah melakukan pengamatan terhadap benda-benda langit. Ya. Langit itu seperti apa, bintang-bintang itu sesungguhnya apa, jenis-jenis bintang yang segala macam itu, ada yang berkelap-kelip, ada yang berpendar terus, ada yang memancarkan cahaya sendiri, ada yang kadang redup dan kemudian tenggelam dan terbit dan seterusnya. Itu sudah memicu keingintahuan umat manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, di pemahaman yang paling kuno, memang umat manusia memahami jagat raya atau memahami langit dan bumi itu tanpa menggunakan peralatan-peralatan pengamatan seperti yang sangat maju sekarang dimiliki oleh manusia. Mereka lebih cenderung untuk menggunakan penglihatannya saja. Sebagai contoh misalnya, bagaimana bentuk bumi dalam sudut pandang orang-orang di zaman kuno itu. Maka mereka melihat ke depan, ke kiri, ke kanan, ke belakang, ya. Sebetulnya seperti apa nih bentuknya? Kalau seseorang berdiri di sebuah tanah lapang, ya, yang mendatar begitu, maka jarak pandang dia akan membuat seolah-olah bentuk bumi itu adalah melingkar. Misalnya nih,
Pandangannya maksimum ya, jarak pandangannya adalah 10 km. Maka kalau dia melihat ke sana 10 km, melihat ke kanan 10 km, melihat ke kiri 10 km, melihat ke belakang ya berbalik badan 10 km. Maka apa yang terjadi atau kesimpulan apa yang bisa dipersepsi oleh pengamat itu? Dia akan melihat bumi ini ya, tanah ini adalah dataran yang berbentuk bulat atau melingkar. Ya, kenapa? Ya karena tidak punya alat untuk melihat lebih jauh sehingga terbatas pada pandangannya saja ya, kemampuan pandangannya saja. Bukan hanya pada dataran ini, melainkan ketika juga melihat langit, maka orang zaman kuno itu berpendapat bahwa langit itu bentuknya kubah. Kenapa? Ya kurang lebih sama. Ya, sehingga langit itu disebut sebagai batas pandangan mata. Ya, kalau ini definisi lama itu kan begitu. Langit adalah batas pandangan penglihatan atau pandangan mata. Dia melihat ke kiri 10 km, kemudian bergerak 10 km, 10 km, terus sampai ke sana 10 km, dan ke sana 10 km. Apa yang terjadi? Maka dia mempersepsi langit itu bentuknya seperti kubah. Sehingga di dalam pandangan lama sejak ribuan tahun, mereka mempersepsi bahwa bumi tempat hidup ini adalah sebuah dataran dan langit itu adalah sebuah kubah yang melingkupi bumi itu. Sedangkan bintang-bintang itu adalah dianggap lampu, ya, seperti lampu, benda-benda langit yang tidak ketahuan, pokoknya memancarkan cahaya seperti lampu yang dia menempel di kubah-kubah itu. Ya, jadi silahkan Anda melihat dalam sejarah peradaban manusia tentang ilmu perbintangan, ilmu tentang langit, ya, astronomi, atau bahkan astrologi dan kosmologi bentuk jagat raya, maka kita akan mendapati sejarah pengamatan terhadap benda-benda langit itu memberikan kesimpulan bahwa bumi ini bentuknya datar, melingkar, dan kemudian diliputi oleh kubah. Disebabkan mereka belum punya alat untuk mengamati yang lebih jauh dari cakrawala penglihatannya itu. Ya. Itu satu. Kemudian berkembanglah di zaman Yunani kuno, ya, di abad-abad sekitar 4 abad sebelum Masehi, itu muncullah pemikir-pemikir Yunani kuno yang kita kenal, diantaranya adalah Aristoteles. Di mana Aristoteles ini sebagai seorang filsuf yang juga melakukan pengamatan-pengamatan terhadap berbagai realitas alam semesta, dan dia menurunkan nantinya pola pikir scientific yang dianut sampai sekarang, ya, paradigma sains yang berbasis pada empirik, ya, logis, rasional, analitik, empirik, itu sudah ditelurkan di zaman itu. Nah, dia mulai berpikir bahwa sesungguhnya jagat raya ini bentuknya tidak seperti itu. Karena dalam pengamatan-pengamatan dia, benda-benda langit itu ada yang terbit, ada yang tenggelam, dan bentuknya, lintasannya itu melingkar, nanti dia muncul lagi di sana. Naik lagi, terbit, ya, kemudian naik ke atas, kemudian turun lagi, tenggelam, dia muncul lagi di sana. Dan itu bukan hanya 1-2 benda langit, melainkan banyak benda langit. Di antaranya yang dekat adalah bulan. Bulan disebut sebagai benda langit yang mengitari bumi kita. Kemudian matahari. Matahari juga disebut sebagai benda langit yang mengitari bumi kita. Pada zaman itu terjadi perdebatan. Ini beberapa ratus tahun sebelum Masehi, ya. Jadi Aristoteles itu hidup di sekitar 330-an tahun sebelum Masehi, ya, atau abad keempat sebelum Masehi. Di situ sudah muncul perdebatan dan kemudian sudah memunculkan pendapat-pendapat bahwa benda-benda langit itu sebetulnya berada di dalam ruangan, tidak berada di atap langit yang nempel seperti lampu-lampu yang nempel di atap, bukan begitu. Tetapi mereka bergerak, kadang-kadang terbit, kadang-kadang tenggelam, dan seterusnya. Nah, sejak di zaman itu sesungguhnya Aristoteles sudah memunculkan pendapat bahwa bumi ini bukan datar, tetapi bumi ini adalah benda yang berbentuk bulat.
Kenapa? Karena dia dilingkari oleh benda-benda langit yang lainnya. Di antaranya adalah bulan dan matahari, dan kemudian sejumlah bintang ya. Jadi dia berpendapat bahwa bumi kita berbentuk bulat. Tetapi ada juga beberapa pendapat yang lain yang mengatakan bahwa bumi itu berbentuk datar. Ya, perdebatan itu terus bergulir. Termasuk apakah bumi ini menjadi pusat perputaran dari benda-benda langit, ataukah bumi ini sebenarnya berputar kepada benda langit yang lain. Itu sejak ribuan tahun yang lalu sudah bergulir perdebatan itu. Nah, kemudian melintasi abad awal Masehi, di awal-awal Masehi itu muncullah pendapat yang lain yang dikemukakan oleh Ptolemeus. Ptolemeus ini juga seorang ilmuwan yang kemudian berpendapat bahwa sebenarnya benda-benda langit itu semuanya berputar mengitari bumi, yang dikenal sebagai teori geosentris. Dia adalah seorang yang berkebangsaan Yunani Romawi yang tinggal di Mesir, di Alexandria. Dia mengemukakan pendapat geosentris atau teori geosentris, di mana menurut dia jagat raya ini, benda-benda yang ada di langit itu semuanya berputar mengitari bumi kita. Ya, perdebatan terus berlanjut, tetapi tanpa bisa melakukan cross check secara detail karena belum ada peralatan-peralatan ya teleskop yang bisa mengamati benda-benda langit itu dalam jarak yang lebih dekat atau lebih jelas. Nah, ketika di abad pertengahan, mulai abad ke-15, 16, 17 sampai ke sini, ditemukanlah teleskop. Di mana teleskop itu semakin lama semakin canggih, semakin bagus dan memiliki kemampuan resolusi perbesaran terhadap benda-benda langit itu semakin bagus. Sehingga muncullah pembuktian-pembuktian ya. Di antaranya adalah muncul teori heliosentris, di mana benda-benda langit termasuk bumi itu sesungguhnya berputar ke matahari, yang kemudian dikenal sebagai tata surya. Jadi bukan mataharinya yang berputar mengitari bumi, meskipun sehari-hari kita melihat seakan-akan matahari itu yang mengitari bumi, tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah bumi bersama beberapa planet itu yang mengitari matahari. Teori heliosentris yang dikemukakan oleh Kopernikus di abad ke-15. Kemudian disempurnakanlah oleh Johannes Kepler dan kemudian pembuktiannya diberikan oleh Galileo Galilei di abad ke-16-17. Nah, di sini mulai menarik ceritanya itu karena pendapat heliosentris ini bertentangan dengan pendapat para pemimpin gereja, di mana saat itu para pemimpin gereja di Eropa itu mengikuti pendapatnya Ptolemeus bahwa seluruh benda-benda langit itu sesungguhnya bergerak mengitari atau berpusatkan pada bumi. Tetapi dari pembuktian-pembuktian secara matematis ya oleh ketiga tokoh ini, Kopernikus, Kepler, dan kemudian Galileo Galilei, dengan pembuktian-pembuktian melalui pengamatan teleskopnya, mereka membuktikan bahwa bumi bukan menjadi pusat perputaran dari benda-benda langit itu, melainkan justru bumi beserta beberapa planet itu mengitari pusat perputarannya, yaitu matahari. Maka muncullah konsep tata surya itu. Nah, sahabat sekalian, ini semakin menunjukkan ya perkembangan pemikiran bahwa bumi itu sebetulnya tidak datar tetapi bulat, dan seperti benda-benda langit lainnya bentuknya bulat, sehingga planet itu salah satu syaratnya memang bisa disebut sebagai planet ketika dia berbentuk bulat. Ya. Ketika lonjong-lonjong dan sebagainya maka disebutnya mungkin asteroid, mungkin meteor, mungkin komet gitu ya, atau bebatuan lainnya. Nanti kita jelaskan pada bagian berikutnya kenapa itu bentuknya bulat gitu ya, tidak mendatar, tidak gepeng, tidak berbentuk seperti cakram ya. Jadi ini revolusi pemikiran yang terjadi pada saat itu. Yang menarik adalah
pemikiran-pemikiran tentang bumi yang bulat itu muncul dari kalangan ilmuwan. Sedangkan pemikiran-pemikiran bahwa bumi itu datar dan kemudian seluruh benda langit itu berputar mengitari bumi, itu justru bukan muncul dari para ilmuwan. Dari orang awam, ya, awam dalam arti bukan ilmuwan, dan mereka lebih bersandar kepada pendapat dari gereja, berdasarkan pada ayat-ayat dari Alkitab waktu itu. Sehingga di sini terjadi pertentangan antara ilmuwan dengan pihak gereja dan akhirnya dimenangkan oleh pihak gereja dalam arti ilmuwan-ilmuwan ini kemudian dicap sebagai pembangkang gereja, termasuk Galileo Galilei yang ditangkap dan kemudian dihukum seumur hidup sampai meninggalnya. Jadi ini sebetulnya latar belakang munculnya ya kontra ya, versus antara geosentris dengan heliosentris, antara bumi bulat dengan bumi datar, itu muncul sejak zaman itu. Nah, kemudian lebih menarik lagi ketika muncul komunitas bumi datar yang lagi-lagi bukan dari para ilmuwan, melainkan dari kalangan awam yang mendasarkan pemikirannya dari Alkitab, bahwa bumi itu bentuknya adalah datar. Ini menguat, komunitas ini muncul di abad ke-18 dan 19 di Inggris. Pelopornya adalah Samuel Robotham ya, yang membangun komunitas dan menyebarkan pendapat teori-teori yang mengatakan bahwa bumi ini adalah datar. Dia kemudian membuat sebuah buku, ya, yang buku itu kemudian dicetak sedemikian banyaknya, disebarkan kemana-mana, dan dikembangkan oleh pengikut-pengikutnya. Ya. Judul bukunya adalah Earth Not a Globe, yang dikembangkan berdasar tesis-tesisnya dia, teori-teorinya dia dari dalam Alkitab. Nah, dari sinilah kemudian berkembang komunitas bumi datar itu. Dari Inggris berkembang di Eropa, kemudian dikembangkan lagi sampai ke Amerika, ya. Kemudian terus ini naik turun, ya, timbul tenggelam dalam perdebatan antara bumi bulat yang dikemukakan oleh para ilmuwan dan bumi datar yang justru dikemukakan oleh bukan para ilmuwan, tetapi berbasis pada keyakinan-keyakinan yang bersifat religius. Nah, timbul tenggelam dan sekarang ini di abad 20, 21 itu muncul kembali semakin hangat. Kenapa? Karena dibantu oleh teknologi internet yang memang komunikasi itu secara serentak kemudian bisa muncul di mana-mana. Ya, di Google, di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, di mana-mana itu ke seluruh dunia sehingga menjadi hangat kembali. Tetapi kalau kita lihat maka perdebatan itu seperti yang saya sampaikan bahwa bumi bulat itu justru muncul dari kalangan ilmuwan yang diragukan oleh bukan ilmuwan yang mereka berbasis pendapatnya atau mendasarkan pendapatnya dari teks-teks kitab suci. Awalnya dari Alkitab ya, kalangan Nasrani. Tetapi di abad 21 ini tiba-tiba kemudian muncul termasuk di kalangan Islam, ya, di kalangan Muslim yang mengambil ayat-ayat Al-Quran dan menjadikan ayat itu sebagai pendukung persepsi atau pendapat teori bahwa bumi itu sebetulnya tidak bulat melainkan bentuknya datar. Oke, ya sahabat sekalian, ini perlu saya kemukakan sejarah ini untuk memberikan gambaran secara proporsional tentang munculnya teori bumi datar itu. Bahwa kemudian kita nanti akan melakukan kajian kritis dalam sudut pandang saintifiknya, dan yang kedua dalam sudut pandang teks-teks dari dalam Al-Quran Al-Karim. Sesungguhnya secara ilmiah itu bagaimana? Apakah benar bumi itu bulat ataukah bumi itu datar? Ya, kita akan melakukan kajian-kajian saintifiknya. Dan yang kedua, kita akan mengambil teks-teks dari dalam Al-Quran Al-Karim. Apakah benar Al-Quran itu berpihak kepada bumi datar? Ataukah sesungguhnya Al-Quran itu memberikan gambaran bahwa bumi itu berbentuk bulat? Oke, sahabat sekalian.
Kita mencoba mengamati sekarang dalam pendekatan yang saintifik dulu ya. Mungkin nanti di episode berikutnya baru kita akan berbicara tentang teks-teks yang ada di dalam Al-Qur'an itu sebetulnya bagaimana pendapat atau kesimpulan persepsi yang dimunculkan oleh Al-Qur'an tentang bentuk bumi ini dan jagat raya dan benda-benda langit itu. Kalau sahabat sekalian mengikuti Islam futuristik ini sejak episode 1 sampai episode 10 kemarin ya, dan kita sekarang ada di episode 11, maka saya kira Anda sudah mendapatkan kesimpulan secara global ya, secara umum bahwa benda-benda langit itu sesungguhnya cenderung berbentuk bulat, terutama yang dikategorikan sebagai planet. Ya, coba Anda ingat kembali atau amati bahkan planet Merkurius, apakah bentuknya kotak, apakah flat ya, mendatar seperti cakram, ataukah berbentuk seperti bola. Merkurius, Venus, dua-duanya bulat. Kita lompati bumi, Mars bentuknya bulat. Jupiter bulat, ada piringannya sedikit tipis. Saturnus bulat dan ada cakramnya, ada bentuk cincinnya yang sedemikian tebal ya. Nanti ini menjadi bagian dari analisa kita kenapa dia bisa berbentuk seperti itu. Saturnus, Uranus, Neptunus, semua yang dalam kategori planet itu berbentuk bulatan ya. Sesungguhnya cerita tentang atau pendapat tentang bentuk bulatan ini sudah muncul di abad pertengahan ketika para ilmuwan sudah bisa mengamati benda langit dengan menggunakan teleskop. Memang kalau hanya dilihat dengan mata telanjang ya kelihatan hanya berkelap-kelip seperti lampu. Tetapi begitu menggunakan teleskop dengan perbesaran ribuan kali, bahkan kemudian puluhan ribu kali, ratusan ribu kali, bahkan sekarang 4 miliar kali, maka manusia itu kemudian bisa melihat benda itu menjadi sangat realistik ya, sangat realistik. Dan sekarang ini sesungguhnya Anda dengan mudah bisa membeli teleskop ya, yang tidak usah yang profesional, yang amatiran saja, atau pinjam punya teman, atau melihat datanglah ke Bosha atau ke planetarium atau dimanapun yang memiliki peralatan itu. Anda dengan mudah sekarang bisa membuktikan bahwa benda langit yang namanya planet itu bentuknya adalah bulat. Nah, memang itu bergantung kepada beberapa hal ya. Nanti saya jelaskan. Tetapi sejak zaman Galileo Galilei, bahkan lebih tua dari itu, ya, di abad ke-11, sesungguhnya ada ilmuwan Islam Ibnu Sina yang sudah melihat dengan teleskop yang lebih sederhana, membuktikan adanya sebuah benda yang kemudian dikenal sebagai planet Venus, yang dia ini melintas di depannya matahari, yang disebut sebagai transit. Ya, transit Venus. Jadi matahari di depannya tiba-tiba ada melintas benda itu dan kemudian lenyap lagi. Nanti kapan dalam durasi waktu tertentu dia muncul lagi. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya pusat perputaran benda langit itu tidak semuanya ke bumi. Ada yang ke bumi yaitu bulan. Tetapi terhadap matahari ternyata bukan mataharinya yang mengitari bumi, melainkan matahari itu yang justru menjadi pusat perputaran. Di antaranya dibuktikan dengan transit Venus dan transit Merkurius. Kenapa bisa kelihatan? Karena memang mereka itu ada posisinya, dua planet ini ada di antara bumi dengan matahari. Matahari, kemudian Merkurius mengitari matahari, kemudian Venus mengitari juga matahari. Nah, bumi juga mengitari matahari. Maka kita bisa melihat ternyata Merkurius itu berputar mengitari matahari, bukan mengitari bumi. Demikian juga Venus. Dan kemudian bisa dihitung posisi kita juga ternyata mengitari matahari itu ya. Jadi ini poin yang pertama yang membuktikan bahwa sesungguhnya planet-planet ini mengitari matahari, bukan mataharinya yang mengitari bumi. Yang kedua, benda-benda langit, khususnya planet, itu cenderung berbentuk bulat. Kenapa? Karena ternyata dia berputar. Ya, sesuatu yang berputar
itu cenderung untuk berbentuk bulatan. Bergantung pada beberapa hal ya, beberapa variabel. Yang pertama adalah bahan dari benda itu. Bahan benda itu apakah gas, apakah debu, ya, apakah kerikil-kerikil, pecahan-pecahan benda padat, ataukah benda lembek, ataukah benda padat yang utuh. Ketika benda-benda itu diputar, maka itu akan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Kalau benda itu berupa gas, ya, diputar, apa yang terjadi? Maka akan cenderung bleber begitu. Ya, misalnya contohnya kalau di angkasa adalah nebula atau galaksi Bima Sakti. Ya, galaksi Bima Sakti itu tersusun dari ceceran benda-benda yang lebih kecil berupa bintang-bintang, matahari-matahari, di mana matahari itu juga terbuat dari gas, campur dengan debu-debu antar bintang, dan seterusnya, sehingga tidak solid. Ketika diputar, maka bentuknya akan menjadi bleber seperti cakram. Ya. Tapi kalau ini kemudian kita lebih padatkan lagi, katakanlah benda itu adalah benda yang lembek. Kalau diputar apa yang terjadi? Dia akan lebih menggumpal dibandingkan gas. Kalau gas diputar dia pasti akan melebar. Tapi kalau dia lembek dia akan lebih menggumpal. Ingat atau lihatlah orang bikin martabak misalnya ya. Dia ngambil bahannya yang lembek itu kemudian diputar-putar begini, apa yang terjadi? Dia akan bleber begitu. Jadi sebuah benda yang bentuknya atau bahannya adalah lembek ya, massa dan massa jenisnya rendah sehingga dia lembek, ketika diputar maka dia akan cenderung memipih dalam bentuk cakram, tetapi lebih tebal dibandingkan dengan yang berbentuk gas atau ceceran-ceceran itu. Nah, kalau ini dimampatkan lagi, lebih padat lagi, ya, massa jenisnya, maka dia akan semakin bulat, tidak membentuk, tidak pipih begitu, tetapi semakin bulat. Jadi, sahabat sekalian, massa jenis atau bahan dasar dari benda langit itu menentukan apakah ketika dia berputar dia akan berbentuk pipi, berbentuk cakram, atau berbentuk bulat, agak pepat di atas dan di bawahnya, ataukah bulat sempurna. Itu salah satunya bergantung dari bahan baku atau bahan dasar pembentuk dari planet itu. Nah, bumi kita itu memiliki kerapatan ya, densitas atau massa jenisnya sekitar 5,5 gram per cc. Dengan bahan yang padat seperti ini, maka ketika dia diputar dan putarannya itu kecepatan rotasinya adalah sekitar 1.600 km per jam, maka yang terjadi bumi ini tidak memipih karena dia bukan gas dan juga tidak lembek. Ya. Berbeda misalnya dengan Saturnus. Saturnus itu adalah planet gas, ya, di mana di sekitarnya banyak ceceran, pecahan-pecahan, benda-benda kecil sehingga dia bisa membentuk seperti cakram. Ya, jadi kalau kita lihat, poin pertamanya adalah bahannya. Yang bahan itu akan memunculkan gravitasi. Jadi gravitasi adalah gaya tarik ke dalam untuk mengumpulkan antar benda itu terjadi tarik-menarik. Ya. Kalau gravitasinya besar, maka dia akan cenderung menggumpal. Ya, cenderung menggumpal. Itu ada hubungannya dengan massa, ya, massa jenisnya. Apakah dia bahan cairan atau gas atau padatan. Yang kedua, ketika dia diputar, dia akan memunculkan gaya yang disebut gaya sentripetal dan gaya semu sentrifugal. Ya. Jadi sesuatu yang diputar itu akan menghasilkan ada gaya tarik ke dalam dan gaya lempar keluar. Sebetulnya gaya tariknya adalah ke dalam, tetapi ada potensi untuk melemparkan benda itu keluar. Maksud saya begini, kalau Anda mengambil sebuah batu diikat dengan tali yang kuat, diputar-putar. Semakin cepat putarannya, apa yang terjadi? Kalau kita lepaskan, maka semakin jauh dia terlempar ke arah luar. Kenapa? Karena ada gaya yang cenderung mendorong dia ke arah luar itu. Tetapi ketika dipegang, maka dia terimbangi oleh kekuatan tali itu. Nah, sekarang bayangkan
tali pengikat batu itu terbuat dari karet. Ya, yang bisa mulur, yang bisa mungkret. Apa yang terjadi? Ketika dia diputar, putarannya rendah, maka tali itu masih pada panjang semula, katakanlah 1 meter. Diputar, maka radiusnya adalah 1 meter. Tapi kalau Anda putar lebih kencang lagi, apa yang terjadi? Karet itu akan mulur. Mungkin jadi 1,2 meter. Kenapa? Karena semakin cepat putarannya, maka akan semakin besar gaya yang menggerakkan dia, mendorong dia ke arah luar. Jadi kalau bahannya itu plastis, ya, lembek, sebuah benda langit diputar dengan kecepatan tinggi, dia akan cenderung, nah gitu ya, memipih, membentuk cakram. Tetapi itu tidak terjadi pada bumi. Kenapa? Karena bumi itu strukturnya tidak lembek, strukturnya, density-nya adalah sekitar 5,5 gram per sentimeter kubik. Kalau diputar dengan kecepatan 1.600 km per jam, dia tidak sampai memipih, dia masih bulat, tetapi agak pepat di bagian kutub utara dan kutub selatannya. Jadi inilah sebetulnya secara sederhana untuk menggambarkan kenapa bumi itu bentuknya tidak pipih. Jangankan seperti koin begitu ya. Seperti cakram saja enggak. Dan ini bisa dibuktikan di laboratorium dengan mudah, memutar benda-benda dengan kerapatan densitas seperti yang dimiliki oleh bumi, bandingkan dengan kalau kerapatannya lebih rendah, maka yang lebih rendah itu akan melebar membentuk cakram, sedangkan yang densitas lebih tinggi akan berbentuk bulat seperti planet bumi kita ini. Nah, memang homogenitasnya lantas juga berperan. Karena di permukaan bumi ini ada bagian yang cair, artinya lautan ya, tapi juga ada daratan, gunung dan seterusnya ya. Maka bentuk bumi itu sesungguhnya ketika diputar itu tidak sepenuhnya bulat, tapi ya agak lonjong sedikit lah. Di bagian yang cair itu cenderung agak menonjol. Di bagian yang daratan itu cenderung untuk tetap bertahan pada bulatannya. Tetapi secara umum dengan cara ini Anda sudah bisa mendapatkan kesimpulan bahwa sesungguhnya bumi kita itu tidak berbentuk tipis, flat earth, ya, bumi datar atau bahkan berbentuk cakram, tidak, melainkan berbentuk bulatan dengan sedikit pepat di kutub utara dan di kutub selatannya. Sahabat sekalian, saya kira di episode yang pertama ini ketika bicara tentang planet bumi ini saya cukupkan sampai di sini. Kita sudah mendapatkan gambaran secara background-nya ya, latar belakang munculnya teori bumi datar itu dan bagaimana perkembangannya sampai di abad ini. Dan bagaimana kemudian penjelasan secara sederhana bahwa bumi itu tidak datar melainkan berbentuk bulat. Mudah-mudahan bermanfaat ya, memberikan gambaran. Nanti kita lanjutkan pada episode yang berikutnya terkait dengan bagaimana Al-Quran menceritakan tentang bentuk bumi kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.